Selamat datang kembali di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau belajar membaca Alkitab dalam teks bahasa aslinya, menggali lebih dalam serta menganalisanya. Kita akan melanjutkan kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ketiga hingga kelima. Ini ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebentar ayat yang pertama dan kedua. Ayat ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mencermati melihat ada suatu kemiripan. Contohnya seperti ini. Bet res aleph dan bet res aleph. Bet res aleph di sini merupakan bagian dari kata Bereshit, sedangkan bet res aleph di sini merupakan bagian dari kata bara. Di sini bara artinya dia menciptakan, sedangkan di sini betnya di sini adalah preposisi, sedangkan soresnya itu res aleph shin, ros. Walaupun terlihat sama, tapi sesuatu yang berbeda. Kemudian mungkin juga ada yang melihat antara Asyamaim dengan Hamaim. Hanya shinnya berbeda. Maimnya sama, maimnya sama. Oke, di sini tuh artikel, sini artikel. Jadi ada yang melihat seperti cocok logi. Oh, bahwa Syamaim ini artinya air dan shin, atau mereka bilang shin mem, artinya itu di sana. Jadi Syamaim ada yang mengartikan bahwa itu adalah air yang di sana. Tapi cocok logi seperti ini belum tentu benar. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Syamaim itu adalah terdiri dari kata ash. Di sini ada aleph sebenarnya, tapi kayak ash dan maim. Ash itu artinya api, maim itu air. Jadi Syamaim yang mungkin kita sebut langit atau surga itu adalah gabungan antara api dan air. Itu menurut salah satu pemahaman, dan ini juga belum tentu benar. Lalu ditanya, alefnya kemana? Alefnya mereka juga nggak terlalu bisa jawab. Mereka bilang alefnya dibuang karena begini, karena begitu, gitu. Jadi sebenarnya ini cuman, ya menurut saya sih permainan cocok logi. Kemudian juga ada kata tohu, sini tohu, dan sini tehom. Kalian lihat perbedaannya di mana? Perbedaannya di mem. Taf, he, fa, wow. Taf, he, wow, mem. Jadi ada yang bilang bahwa tohu sama tehom ini memiliki hubungan yang belum tentu benar. Tapi itu menurut permainan cocok logi mereka. Jadi sebenarnya cocok logi seperti ini mungkin bisa membantu kita untuk mengingat kemiripan-kemiripan. Tapi kalau bicara arti, belum tentu memiliki hubungan yang sama atau sepadan, kecuali kalau akar katanya itu sama. Kalau akar katanya berbeda, umumnya artinya pun juga akan berbeda. Jadi kalau kita mau bermain seperti cocok logi seperti ini, menghubung-hubungkan satu sama lain, kita tidak akan melihatnya, maksudnya hal seperti itu belum tentu benar, dan kita tidak akan melihatnya seperti itu kecuali kalau memang ada pembuktiannya. Tentunya keinginan mereka untuk menggiring pada kebenaran-kebenaran yang mereka anut, yang sekali lagi belum tentu benar. Ada juga yang ilmu cocok logi yang disebut dengan gematria. Jadi ini gematria ini adalah ilmu hitung-hitungan dengan mengubah huruf alfabetnya, alfabet ke
dalam bentuk angka. Jadi misalnya huruf alef diberi angka 1, huruf bet diberi angka 2, dan seterusnya. Kemudian huruf-huruf tersebut, huruf-huruf dalam kata tersebut digabung dan dijumlahkan angkanya. Dan kalau angkanya berjumlah sekian berarti begini, kalau jumlahnya segitu artinya begitu. Dan ini juga saya pikir tidak benar. Bahkan ada yang menganggapnya ini termasuk pengajaran okultisme orang Yahudi. Tapi di sisi lain justru mereka mengatakan bahwa mereka menemukan rahasia ilahi. Tapi sekali lagi menurut saya itu adalah cocok lagi interpretasi manusia untuk menggiring kepada keinginan pemikiran mereka. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Vayomer Elohim Yehi Or Wahi Or. Wayar Elohim Evaor Kito. Wayavdel Elohim Ben Haor Ben Haosek. Waikra Elohim Laor Yom Belaosek Hara Laila. Wahi Eref Wahi Poker Yom Ehad. Kalau kalian melihat sekilas apa yang ada di dalam pikiran Anda, mungkin kita akan melihat bahwa ada 3 ayat ini bisa dibagi menjadi 5 penggalan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua kelima kalimat ini terdiri dari kata why. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Ini artinya bentuk waitol. Yang artinya menunjukkan bahwa adanya kesinambungan, kelanjutan dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa ada 5 peristiwa yang terjadi secara kontinu, secara berurutan. Dan kemudian kita bisa melihat pelakunya, subjeknya, agennya siapa? Yaitu Elohim 1, Elohim 2, 3, 4. Elohim. Siapakah dia? Elohim. Kita sudah bahas di teman sebelumnya. Kemudian kita melihat ada kata or. Or ini artinya terang. Or. Di sini juga or. Ini menunjukkan artikel. At di sini menunjukkan objek. H ini artikel. Or. Kemudian di sini ada or lagi. Kemudian di sini ada or lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di hari penciptaan pertama ini bercerita tentang or. Kalau kalian kita lihat di sini, or di sini or. Kemudian di sini or 3. Ini ada or 4. Kemudian di sini ada or 5. Oke, artinya apa? Wayomer artinya kemudian dia berkata. Siapakah dia? Elohim. Kemudian Allah berkata. Yehi jadilah or. Wahi ini juga bentuk waikol. Bentuk waikol sini. Sama dengan wahi di sini. Yang artinya jadilah. Kemudian terjadi. Yang ini yehi ini jadilah, kemudian wahi ini kemudian terjadi. Terang. Dan Allah berfirman, jadilah terang, kemudian terang jadi. Wayomer Elohim yehi or, wahi or. Kemudian wayar ini dari kata ra'ah itu melihat, dan dia melihat. Siapakah dia? Elohim. Dan Allah melihat apa? At ini menunjukkan objeknya yang dilihat. Objek yang dilihat yaitu haor, terang itu, artikel H.
melihat terang itu kitov. Kitov itu ki itu artinya karena, tov itu baik. Karena baik. Maksudnya betapa baik, alangkah baik. Intinya baik. Yang ingin ditekankan baik. Jadi wayar Elohim et haor kitov. Allah melihat terang itu baik. Kemudian wayafdel. Wayafdel itu dari kata badal. Wayafdel ini merupakan bentuk hifil, artinya itu mengakibatkan badal. Badal itu artinya terpisah. Jadi mengakibatkan terpisah. Jadi kemudian Allah memisahkan. Kemudian Allah memisahkan ben ini antara, di sini juga ada antara A dan antara B. Kalau dalam bahasa Inggris antara yang kedua dibuang, jadi between A and B. Tapi kalau di bahasa Indonesia terkadang kita suka menyebut antara A dan antara B. Jadi sama dengan bahasa Ibrani, antara A dan antara B. Antara apa aja? Antara terang dan antara gelap. Dan Allah memisahkan antara terang dan antara gelap. Kemudian ini akar katanya kara. Kara itu artinya memanggil. Waikra, dan dia memanggil, siapa yang memanggil? Elohim. Dan Allah memanggil Laor. Le-nya ini kepada atau milik. Laor kepada terang, namanya itu Yom. Dan dia memanggil terang Yom. Pelahosek gelap, dan kepada gelap Kara dia memanggil Laila. Kalau kita bilang Kara itu memanggil, boleh, tapi ada kata lain, arti lain yang bisa mungkin lebih cocok, yaitu menamai, memberi nama. Jadi dan Allah menamai Laor, terang itu Yom. Jadi Allah memberi definisi, memberi nama Yom dan Laila. Ini definisi yang Allah berikan. Dan kepada gelap dia menamainya Laila, malam. Kita melihat ada definisi yang Allah berikan di sini. Kemudian Wahi RF, Wahi Foker. Kemudian terjadilah RF. RF itu petang. RF itu petang. Kemudian Wahi Foker. Foker itu pagi. Wahi RF, Wahi Foker. Kemudian Yom. Yom ini definisi yang Allah berikan tadi. Yom. Ehad. Ehad itu satu. Jadi artinya satu hari. Secara literal artinya satu hari. Jadi penciptaan ini Allah mendefinisikan sebuah nama, yaitu Yom dan Laila. Kemudian Yom Ehad, satu hari. Ketika kita melihat terang, objek yang diciptakan pada hari yang pertama ini, bagaimana terjadinya terang? Wayomer. Melalui perkataan, melalui firman-Nya, dengan perkataan. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Bagaimana terang itu diciptakan? Melalui perkataannya, dan terang itu pun jadi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin terang itu bisa ada kalau tidak ada matahari? Jawabannya, karena terang itu bersumber langsung dari Allah. Dan melalui perkataannya, terang pun jadi. Kita tahu bahwa bumi keadaan awalnya diliputi dengan kegelapan. Dan Allah menginginkan adanya terang, dan dengan perkataan terang, dan dengan perkataannya, terang pun jadi. Jadilah terang, terang pun jadi. Apakah kita hidup dalam kegelapan? Jika ya, mintalah terang itu. Terang yang langsung bersumber dari Allah sendiri.
supaya kita bisa melihat jelas terang yang menyatakan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kebenaran Allah. Betapa agungnya, betapa mulianya Allah. Tidak ada kegelapan di dalam dirinya, tidak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Kegelapan berarti ketiadaan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah melihat bahwa terang itu baik, tetapi tidak dengan kegelapan. Sehingga kemudian wayar Elohim et haor kita, kemudian wayafdel, dan Allah memisahkan. Dan sehingga Allah memisahkan antara terang dan gelap itu, karena terang dan gelap tidak seharusnya bersatu bersama. Dan kemudian dia menamainya Yom dan Laila. Dan kemudian terakhir Allah mendefinisikan Yom Ehad. Segala sesuatu terjadi satu hari. Satu hari. Jadi apakah satu hari itu 24 jam? Menurut saya ya, kurang lebih 24 jam. Mungkin ada orang yang berpikir 23 jam, sekian. Itu tidak terlalu penting. Tapi intinya di satu sisi secara literal bahwa itu satu harinya manusia yang Allah definisikan kepada kita. Tapi ada yang berpikir bahwa tapi ada yang mengatakan bahwa di hadapan Tuhan itu satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Berarti ini kan menunjukkan bahwa penciptaan itu memerlukan beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Dan ini kan yang diinginkan oleh salah satu kelompok mereka. Tapi justru saya melihatnya terbalik. Begini menurut perumusan saya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Artinya 1/1000 hari sama dengan 1 tahun. Oke, kemudian di sini dibagi 365. Sini kali dibagi 365. Jadi 1 hari sama dengan 1/365.000 hari. Dikali 24 jam. Dikali 60 menit. Dikali 60 detik. Dan kita akan dapat hasilnya itu 0,24 detik. Jadi kalau kita melihat dengan pola berpikir ini, justru saya merumuskan bahwa Allah hanya membutuhkan waktu 0,24 detik untuk melakukan satu hari penciptaan. Bagaimana menurut kalian? Dan kemudian ada definisi yang Allah berikan, yaitu pertama RF. Ini dan jadilah RF. RF itu petang. RF di sini. Saya tulis di sini RF. Kemudian setelah RF jadilah malam, Laila. Setelah Laila muncullah Foker. Dan setelah Foker terang itu muncul dan jadilah Yom. Dan ini menurut saya itu siklus hari. RF, Laila, Foker, Yom. Satu hari, Yom Ehad. Petang, malam, pagi, siang. Bagaimana menurut kalian? Dan ini adalah definisi yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bangsa Yahudi mereka memulai hari itu dari RF sekitar jam 6 petang, jam 6 sore, dan berakhir hingga jam 6 petang, 6 sore kemudian. Sedangkan kita pada umumnya melihat hari itu dari jam 12 malam hingga jam 12 malam lagi.
Dari sini saya melihat betapa indahnya firman Allah melalui penciptaannya, bahkan hanya baru di hari yang pertama. Dan begitu juga Allah menikmati ciptaannya, dia berkata bahwa itu baik. Apakah kita juga melihat hal yang sama, keindahan di dalam firman Allah? Kita akan melihat selanjutnya penciptaan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam di pertemuan berikutnya. Kita akhiri sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.